Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Hasbi Asidiki, kelas D3TT07A NIM 1920-1036 Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Cita-cita saya ingin jadi teknik engineering telekomunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang praktikum algoritma, yaitu prosedur dan fungsi. Langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, ini perbedaan fungsi dan prosedur dalam bahasa C++. Sebelum kita menuju ke perbedaan fungsi dan prosedur dalam bahasa C++, terlebih dahulu kita mengetahui dasar teori dari prosedur. Apa sih prosedur itu? Prosedur yaitu suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Jadi prosedur itu merupakan program terpisah dari program utama atau subprogram lah istilahnya. Prosedur biasanya bersifat suatu aktivitas seperti mencari bilangan prima dari sekumpulan bilangan atau mencari bilangan genap dari sekumpulan bilangan dan sebagainya. Prosedur biasanya digunakan pada program yang terstruktur karena merupakan penerapan konsep program modular, yaitu memecah-mecah program yang rumit menjadi program-program bagian yang lebih sederhana. Nah, jadi dalam prosedur sendiri fungsinya yaitu agar program tersebut menjadi lebih ringkas, jadi lebih sederhana. Kan kalau misalkan kita buat program, kalau bentuknya sama, kita nggak usah capek membuat lagi dalam bentuk yang sama, maka kita menggunakan prosedur. Fungsinya yaitu memecah program menjadi sederhana. Yang kedua, untuk hal-hal yang sering dilakukan atau dipakai berulang-ulang, cukup dituliskan sekali saja dalam bentuk prosedur dan dapat dipergunakan atau dipanggil berulang kali jika diperlukan. Nah, jadi dalam sebuah program, kalau kita menuliskan program dalam bentuk yang sama dan kita ingin menggunakan program tersebut, kita nggak usah tulis ulang program tersebut, tapi cukup dengan prosedur. Karena dengan prosedur kita bisa memanggil program tersebut beberapa kali. Jadi nggak usah capek-capek membuat program dengan bentuk yang sama, tulisan yang sama. Terus yang ketiga yaitu membuat kode program lebih mudah dibaca. Karena dalam sebuah program, kalau kita menggunakan prosedur menjadi lebih simple, lebih sederhana, mudah dibaca. Yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk menyembunyikan detail program. Nah, contoh, saya akan membuat program di aplikasi CodeBlocks. Contoh ya, misalkan pertama include iostream using name space std. Nah, contoh sederhana membuat prosedur. Oh ya, bentuk penulisannya ya, bentuk penulisan dari prosedur yaitu seperti ini. Pertama kita menggunakan awalan tipe data dulu. Kalau prosedur menggunakan void. Nah, void terus nama prosedur, terserah bebas apa. Terus ini input atau parameter. Dengan prosedur kita bisa isi parameter, juga bisa dikosongkan juga boleh. Lalu kita tambahkan badan prosedurnya. Nah, langsung saja misalkan contoh void ya, void terus kata misalkan. Dalam kurung kita ini parameter juga bisa, integer misalkan apa gitu. Atau dikosongin saja juga boleh. Terus ini pernyataannya ya, misalkan code selamat
datang di C++, misalkan only. Nah, setelah penulisan ini selesai, penulisan prosedur ini lengkap, baru kita di bawahnya tambahkan fungsi integer main dalam kurung, kita buka badan fungsinya. Nah, ini baru eksekusinya, pemanggilannya. Misalkan kata ya, kata, terus jangan lupa dalam kurung. Nah, ini dalam kurung. Nah, terus return. Kita running. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selamat datang di C++. Ini adalah bagian awalan program. Terus ini variabel dari prosedur yaitu void tipe datanya. Ini pernyataan. Terus ini bagian dari eksekusi atau pemanggilan kata ini. Nah, masuk ke sini void kata selamat datang di C++. Misalkan kita juga tambahkan misalkan kata lagi. Kita running. Nah, selamat datang di C++ 2 kali. Jadi kita nggak perlu capek-capek menulis code selamat datang di C++. Cukup dengan menulis kata ini 2 kali sesuai dengan yang kita inginkan. Itu untuk prosedur. Sekarang lanjut ke fungsi. Nah, pengertian fungsi. Fungsi merupakan suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram-program bagian. Bentar, saya cek dulu. Oh, masih berjalan. Nah, jadi fungsi itu sendiri sama dengan prosedur ya, sama, yaitu berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Namun perbedaannya yaitu pada nilai kembaliannya. Kalau fungsi itu mempunyai pengembalian nilai, tapi kalau prosedur tidak, ya pakai parameter juga ada, tapi kalau fungsi biasanya harus ada ini pengembalian nilai. Contoh misalkan di sini tadi kan ini prosedur, ini boleh dikosongin juga boleh. Kalau fungsi ini biasanya harus diisi dengan parameter. Nah, integer terus misalkan gitu. Terus ke bentuk penulisannya fungsi sama dengan prosedur, yaitu tipe data dulu terus nama fungsi Nah, ini parameter baru badan programnya mau gimana, badan fungsinya. Contoh saya akan membuat fungsi misalkan fungsi kan pakai parameter, misalkan string name. Terus ini sama code sama datang di C++, ini tinggal nambahin name. Nah, terus misalkan siapa, ganti aja lah, siapa Anda. Misalkan ini diisi Hasbi, terus ini Dimas, ini misalkan tambah lagi kata bagus. Nah, kalau prosedur kan ini nggak ada parameternya ya. Kalau fungsi ini ditambahkan dengan parameter. Nah, untuk pemanggilannya kan void kata string name, terus pernyataannya siapa Anda. Nah, name ini masuknya ke sini. Nah, kata Hasbi, kata Dimas, kata Bagus. Kita bisa manggil kata Hasbi, kata Dimas, kata Bagus ini karena menggunakan perintah name ini di sini. Nah, string name masuk ke string name ini. String name tipe datanya itu string. Nah, kita coba running.
Oh, ada kesalahan. Bentar. Ini ada kesalahannya. Ini kurang tanda petik 2. Nah, harus sama dengan ini ya, biar keluar. Kalau nggak dikasih ini nanti error. Kita coba running. Nah, siapa Anda, Hasbi, siapa Anda, Dimas, siapa Anda, Bagus. Nah, ini kalau fungsi ini pakai parameter string name. Nah, siapa Anda, name, ini nama name, terus tipe datanya string. Terus kita bisa melakukan panggilan kata Hasbi, kata Dimas, kata Bagus. Nah, masuk ke sini name ini. Nah, kayak gitu. Terus lanjut ke perbedaan fungsi dengan prosedur. Pada fungsi, tipe data nilai yang dikirimkan balik return value terdapat pada nama fungsinya, sedangkan prosedur tidak memiliki return value, misal return luas. Terus yang kedua, karena nilai balik berada di nama fungsi tersebut, maka fungsi tersebut dapat langsung digunakan untuk dicetak hasilnya. Atau nilai fungsi tersebut dapat juga langsung dipindahkan ke pengenal variabel yang lainnya, misal luas 1 sama dengan contoh fungsi panjang. Yang ketiga, pada prosedur, nama prosedur tidak bisa digunakan langsung, tidak seperti pada nama fungsi yang bisa langsung digunakan dari sebuah prosedur adalah parameternya yang mengandung nilai balik. Tadi ya sudah dijelaskan. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara fungsi dan prosedur pada bahasa C++, hanya dibedakan dari return value. Nah, tadi return value yaitu nilai balik. Misalkan, nah ini kan kalau fungsi kan nilai baliknya ini name. Nah, ini name-nya Hasbi, terus ini balik ke sini name. Kalau prosedur ini nggak ada parameternya, jadi kita nggak usah pakai ya ini, nggak bisa pakai ini, jadi langsung ke nama prosedurnya apa. Jika suatu subprogram tersebut memiliki nilai balik, maka subprogram tersebut disebut fungsi. Namun jika tidak mempunyai nilai balik, maka subprogram tersebut adalah prosedur. Nah, seperti itu. Selesai dan terima kasih. Mungkin ya itu penjelasan dari saya. Sekarang saya akan membuat contoh program dengan fungsi dan prosedur di aplikasi CodeBlocks kali ini. Kita hapus, kita silang dulu ya, kita buat yang baru. Pertama klik file, terus new, terus klik mpt file. Kita save dulu. Percobaan, misalnya percobaan.cpp, jangan lupa dikasih .cpp, ini nama file dari C++. Save. Nah, kali ini saya akan mencoba membuat program fungsi dan menggunakan fungsi dan prosedur. Misalkan ya langsung saja, terus include stream using name std, terus misalkan void luas persegi panjang. Bentar, saya akan membuat program matematika luas lah, menghitung luas, misalkan persegi panjang luas persegi dalam kurung. Pertama saya menggunakan prosedur dahulu. Ini misalkan integer panjang lebar count
masukkan panjang. Chin panjang. Terus count, masukkan lebar. Chin lebar. Terus kita integer panjang dan lebarnya ini, maka masukkan panjang dan masukkan lebar. Lalu setelah itu count lagi, count luas persegi. Sama dengan panjang dikali lebar. Di sini baru kita fungsinya main. Luas persegi. Return. Kita coba running. Salah. Oh iya ding, ini harus sama dengan yang di sini ya, void. Bentar. Ya, oke. Saya lanjutkan. Di sini saya akan menggabungkan ya antara fungsi dan prosedur. Tadi void luas persegi, nama prosedur, terus ini input tidak ada, lalu ini integer. Ini saya akan membuat nama programnya itu menghitung luas bangunannya, berpanjang, lebar, count, masukkan panjang. Chin panjang. Terus count lagi. Masuk lebar. Chin lebar. Karena panjang lebar ini ada sebuah integer ya. Nanti kita akan masukkan angkanya. Ini Enli. Nah, bentar. Count lagi. Luas persegi sama dengan, terus panjang dikali lebar, Enli. Tutup. Lalu integer lagi, luas persegi. Nah, ini fungsinya. Fungsi kita pakai parameter integer p dan integer l. Integer luas
Terus luas sama dengan P dikali L. Return luas. Nah, ini return luas ini akan kembali ke luas ini sama luas sama dengan P kali L. Nah, ini P kali L nanti. Lanjut, ini integer main untuk prosedur. Luas persegi. Integer A, B. Count. Masukkan panjang. Cin A. Count. Masukkan lebar. Cin ini untuk fungsi ya, B. Ini kurang tanda ini. Count luas. Karena kita sudah memakai luas persegi, maka kita pakai luas persegi panjang. Persegi panjang. Luas persegi. Jangan lupa dikasih ini untuk apa eksekusinya. Return. Kalau sudah, kita coba running. Oh, ini kurang tanda cinnya. Ini tadi kurang tanda titik koma. Kita running. Nah, contoh masukkan panjang 2, masukkan lebar 3, luas perseginya 6. Terus masukkan panjang lagi, misalkan 5. Terus masukkan lebar 7 misalkan. Nah, jadi luas persegi panjang sama dengan 35. Ini untuk contoh programnya. Terus saya akan mencoba membuat flowchartnya. Central new. Kita buat landscape. Terus insert. Nah, kita benar. Seperti biasa kita kalau membuat flowchart, kita awali dengan tanda mulai start ini. Start. lalu kita preparation mana? Preparation mana? Nah, ini. Terus kita input output, berarti pakai bentuk flowchart seperti ini. Lanjut, karena fungsi prosedur ya, maka kita butuh proses.
Nah, kita tambahkan input output keluarannya lagi, baru kita tambahkan selesai. Nah, di sini ini apa prosedur, terus satunya lagi fungsi kita buat sama. Karena start sudah ada, berarti kita tinggal nambahin yang ini, preparation lagi spasi ini saja. Atau enggak copy saja, copy. Ini saya geser. Nah, sini aja. Terus ini copy lagi. Nah, ini tengah-tengah. Kan ini kita untuk apa, awalnya kita menggunakan prosedur dulu. Tipe data void luas persegi, integer panjang lebar. Ini terus integer mainnya luas persegi. Nanti akan keluar luas persegi panjang kali lebar. Berarti kita prosedur dulu ya. Prosedur berarti ini kita ketik start atau mulai saja, mulai. Terus preparation berarti variabel ya, variabel. Ya, variabel ini berarti bentar, integer panjang lebar berarti ya, prosedur dulu ya. Berarti ini integer panjang lebar, kita perbesar. Nah, terus apa lagi, sudah ya, integer panjang lebar ya. Langsung berat apa, setelah itu kita input output berarti ini ya, sin, kita masukkan apa, panjang lebar ya, panjang lebar. Sin panjang dan lebar. Sin panjang dan lebar. Terus eksekusinya ini, prosesnya berarti panjang dikali lebar. Panjang dikali lebar. Ini berarti untuk kembaliannya ya, untuk manggilnya berarti luas persegi. Luas persegi. Nah, seperti ini kita rapikan. Nah, saya itu untuk fungsinya berarti ini ya, yang ini, yang bawah ini. Nah, integer luas persegi berarti integer P, L dan luas. Integer P, L dan luas. Terus untuk input output sin A, sin B. Sin A
Terus ini eksekusi apa namanya, eksekusinya berarti luas panjang kali lebar, prosesnya ya, berarti luas sama dengan panjang kali lebar P kali L. Setelah itu baru ini untuk input outputnya lagi, berarti kita masukkan yang ini, luas persegi A, B. Luas persegi, kita harus sama ya, luas persegi, P nya besar. Luas persegi persegi A, B. Nah, ini kita tulis selesai. Seperti itu. Nah, ini perbedaannya kalau prosedur ini kita ininya kosong, nggak pakai parameter. Kalau fungsi kita pakai parameter. Nah, tadi luas persegi kita tambahin aja. Ini untuk bersih ini tambahin void aja. Nah, ini perbesar. Void persegi. Luas persegi. Void luas persegi. Terus kalau ini yang fungsi tadi luas integer luas persegi ya, gitu ya. Ini kita hapus saja ini. Integer luas persegi kurung integer P, integer L. Ini integer lagi luas. Nah, sudah kita sambungkan. Nah, ini kita tarik sini, terus ini ke sini, ini ke bawah, ini ke bawah, ulang biar lurus. Bawah, terus ini ke selesai. Nah, selesai. Kita lurusin biar rapi. Nah, ini juga sama, tambahkan garisnya. Melenceng. Kita tinggal turun, ini arah panahnya ke bawah terus ya. Nah,
Nah, salah. Ini. Nah, selesai. Nah, kita rapikan. Ini panjangan ya. Nah, seperti itu untuk bentuk flowchartnya. Ini kita mulai, terus prosedur integer panjang, lebar, tipe data prosedur yaitu void, luas persegi. Terus ini kita masukkan panjang dan lebar, kita proses dulu panjang kali lebar, kita akan ketemu luas persegi. Terus selesai. Terus untuk fungsi sama, hanya perbedaannya kalau fungsi ada parameter ini, integer p dan integer l. Integer luas persegi, terus integer p, integer l, integer luas, terus kita masukkan a nya sama b nya, terus kita proses luas sama dan p kali lebar, ketemu luas persegi a, b. Ini kembali ke sini ya, manggil, terus selesai. Ini untuk bentuk flowchartnya. Terus ini adalah contoh programnya menghitung luas bangunan. Ya, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Pesan saya, jangan mengeluh, jangan mudah putus asa, karena itu tidak akan mengubah keadaan. Maka teruslah berjuang.